Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 9 ya, pada bab 1 yaitu judul besarnya Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena supaya informasi yang sedang saya jelaskan bisa langsung kalian catat. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Langsung aja yuk kita lihat materinya. Nah, ini dia, sekarang kita akan membahas penerapan Pancasila dari masa ke masa ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa kedudukan Pancasila ini ialah sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, pemilihan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ini sudah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tapi dalam perwujudannya, ya, dalam pelaksanaannya masih banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah juga pernah mencatat bahwa ada upaya untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Nah, nanti kita akan bahas apa-apa aja ideologi yang mau menggantikan Pancasila itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Untuk memperkuat pemahaman kalian, jadi di sini akan dipaparkan mengenai penerapan Pancasila semenjak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang ya. Jadi kita tahu pada zaman dahulu itu pelaksanaan Pancasila itu bagaimana? Apakah sudah dilaksanakan dengan murni? Apakah belum seperti itu ya? Nah, sekarang kita bahas mengenai pelaksanaan Pancasila pada awal kemerdekaan ya, yaitu kira-kira pada tahun 1945 sampai 1959. Nah, pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu mengalami berbagai macam masalah, yaitu adanya upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi pada awal-awal kemerdekaan ini bisa dibilang merupakan masa-masa yang sulit. Kenapa? Karena pelaksanaan dan implementasi dari Pancasila itu memang benar-benar belum 100% terimplementasi dengan sepenuhnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa aja bentuk dan upaya dari penggantian Pancasila dengan ideologi yang lainnya itu ya. Nah, ini dia. Jadi yang pertama, pada awal kemerdekaan itu ada upaya untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Ya, jadi yang pertama pada saat itu ada terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia ataupun yang biasa dikenal dengan PKI. Ya, nah pemberontakan ini terjadi di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Yang mana pemberontakan ini dipimpin oleh Musso dan tujuan diadakannya pemberontakan ini yaitu untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Jadi dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Tapi pada akhirnya pemberontakan ini dapat digagalkan seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Yang kedua itu ada upaya pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia ataupun yang biasa kita kenal dengan DITII ya. Nah, jadi pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII, yang mana pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dengan tujuan untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Nah,
pemberontakan ini cukup lama terjadinya ya. Jadi Kartosuwiryo bersama para pengikutnya ini baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Ya, jadi pemberontakan ini cukup lama ya. Tahun 1949 sampai ditangkapnya itu tahun 1962. Nah, jadi pada pemberontakan DITII ini mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Nah, seperti itu ya. Ini bisa kalian lihat gambarnya. Ini adalah salah satu ataupun beberapa gambar dari pemberontakan DITII yang terjadi pada masa itu. Nah, sekarang kita akan membahas lagi yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang biasa kita kenal dengan RMS ya. Nah, pemberontakan Republik Maluku Selatan ini merupakan salah satu dari gerakan separatisme, yaitu gerakan yang ingin memisahkan dirinya dari Indonesia. Ya, gerakan ini dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil dengan tujuan untuk membentuk negara sendiri, yang mana negaranya itu didirikan pada tanggal 25 April 1950. Nah, namun pemberontakan ini dan pasukan ini berhasil dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1963. Ya, ini kalian bisa lihat beberapa gambar dari pemberontakan Republik Maluku Selatan ya, yang terjadi pada masa itu. Nah, sekarang kita masuk lagi, yaitu adanya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta, yang mana biasa kita kenal dengan PRII Permesta. Ya, jadi pemberontakan ini dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Fenty Samuel. Nah, pemberontakan ini merupakan sebagai upaya ataupun bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada saat itu ya, yang mana pada saat itu pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang ya, pemerintahan yang sentralis sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan. Jadi terjadinya pemberontakan ini pada saat itu merupakan sebagai salah satu bentuk amarahnya masyarakat karena pemerintah pusat tidak adil pada saat itu. Jadi kita lanjut lagi. Nah, ini yang kelima, itu adanya Angkatan Perang Ratu Adil ataupun biasa kita kenal dengan APRA. Ya, jadi APRA ini merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah RI pada tanggal 23 Januari 1950. Nah, dengan kudeta yang dilakukannya ini, APRA berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa. Di antaranya adalah Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Nah, namun kudeta yang dilancarkan Westerling mengalami kegagalan sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Nah, itu mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah, sekarang kita lanjut. Adanya perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi di sini pada saat itu bentuk negara kita itu sudah NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi konstitusi yang berlaku itu masih UUDS 1950 ya. Jadi pada saat itu tidak ada kesinkronan antara bentuk negara dengan konstitusi yang berlaku pada saat itu. Nah, selanjutnya pada masa ini juga itu sudah terlaksananya pemilu pertama ya. Pemilu pertama itu terlaksana pada tahun 1955. Nah, pelaksanaan pemilu yang pertama ini memberikan harapan yang besar
untuk masyarakat pada saat itu, karena masyarakat ingin adanya peraturan ataupun konstitusi yang baru, sehingga mereka berharap anggota konstituante yang terpilih pada saat itu bisa membentuk konstitusi yang baru. Namun pada kenyataannya anggota konstitusi hasil pemilu ini tidak bisa membuat UUD seperti yang diharapkan rakyat. Nah, hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah pada saat itu harus mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959, yang mana isi dari dekret presiden tersebut ialah yang pertama membubarkan Badan Konstituante, yang kedua UUD 1945 berlaku kembali dan UUDS 1950 tidak berlaku lagi, serta segera akan membentuk MPRS dan DPAS pada masa itu. Jadi pada periode ini dasar negara itu tetap Pancasila, tapi dalam penerapannya ini lebih diarahkan kepada ideologi liberal yang ternyata tidak sama sekali menjamin stabilitas pemerintahan. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan, yang mana pada masa-masa itu banyak sekali gejolak-gejolak pemberontakan yang dilakukan untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas masa Orde Lama yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Ya, jadi pada masa Orde Lama ini, periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Walaupun konstitusi sudah kembali ke UUD 1945 berdasarkan dekret presiden ya. Jadi dari UUDS harus kembali ke UUD 1945. Namun pada saat ini pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap UUD 1945. Nah, penyimpangan apa aja itu? Ayo kita lihat. Nah, ini dia beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Nah, ini melawan dari peraturan yang ada di dalam konstitusi, seperti itu. Yang kedua, presiden dapat membubarkan DPR hasil pemilu. Ya, seharusnya DPR itu tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Yang ketiga, presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR. DPR GR ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ya. Selanjutnya utusan daerah dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Jadi pada saat itu presiden yang menjabat itu memiliki power yang sangat kuat untuk mengatur segalanya yang ada di negara ini. Yang mana pada saat itu terjadi beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 dari aturan-aturan dan kebijakan yang dilakukan pada masa Orde Lama ini. Ya, nah sekarang kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke masa Orde Baru, ya. Nah, era demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno itu mendapatkan tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa 30 September 1965. Ya, jadi era baru dalam pemerintahan itu dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat dari tahun 1966 sampai 1968, yaitu ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden RI. Nah, era ini dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Jadi Orde Lama itu dipimpin oleh Presiden Soekarno yang mana pada saat itu menerapkan demokrasi terpimpin. Selanjutnya era Orde Baru ini dipimpin oleh Soeharto yang pada saat itu dikenal dengan konsep demokrasi Pancasilanya. Nah, ini dia ya, sekarang kita lihat visi utama pemerintahan era Orde Baru ini ialah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni
dan konsekuen. Ya, jadi konsep pada Orde Baru ini kan adalah demokrasi Pancasila. Nah, jadi pada saat itu pemerintah itu sepakat mau melaksanakan Pancasila dan UUD 45 itu secara murni dan konsekuen tanpa adanya praktik-praktik penyelewengan seperti itu. Ya. Nah, Orde Baru ini memberikan harapan bagi rakyat Indonesia. Karena pada saat itu Presiden Soeharto dipandang rakyat sebagai orang yang mampu mengeluarkan bangsa dari keterpurukan. Nah, hal ini dikarenakan pada saat itu Presiden Soeharto berhasil membubarkan PKI yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini. Selanjutnya, beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan negara. Dan juga pada masa itu pembangunan nasional itu dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui Repelita ya, rencana pembangunan 5 tahun dan program pembangunan yang tertuang di dalam GBHN, garis-garis besar haluan negara. Nah, tapi pada masa ini juga lembaga kepresidenan itu merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya. Jadi kebebasan berpolitik itu dibatasi, kebebasan pers dan berpendapat juga dibatasi hingga adanya beberapa peristiwa pelanggaran HAM pada saat itu seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsinah, kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan juga bahwa perwujudan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bernegara ini selalu mengalami pasang surut. Bahkan dalam pemerintahan Orde Baru pun juga seperti itu. Ya, terdapat kelebihan dan kelemahannya terhadap penerapan Pancasila maupun UUD 1945. Nah, sekarang kita bahas mengenai masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang ya. Jadi sekarang kita ada di masa reformasi. Nah, pada masa ini itu dimulai dengan pemerintahan ataupun kepemimpinan dari Presiden Habibie. Ya, jadi pada masa ini penerapan Pancasila ini tidak dihadapkan lagi pada ancaman-ancaman pemberontakan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Tapi ancaman yang ada pada masa reformasi ini ialah kita dihadapi pada kondisi kehidupan yang diwarnai dengan kebebasan ya. Jadi terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat dari adanya penerapan kebebasan yang tanpa batas itu. Yang pertama, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika lagi, peredaran narkoba dan minuman keras, serta vandalisme di sarana-sarana umum. Nah, sehingga itu semua memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Ya, jadi tantangan yang terberat pada masa reformasi ini juga terjadi karena adanya globalisasi, yaitu dunia tanpa batas. Jadi bisa adanya masuk nilai-nilai dari ideologi-ideologi lain yang mana takutnya bisa menyerap dan diambil secara mentah-mentah tanpa difilter dan disaring oleh generasi muda pada saat ini. Nah, oleh sebab itu kewaspadaan dan kesiapan kita harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan dari ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila ini. Sehingga sangat diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 9 yang ada pada bab 1 ya. Yang mana kita akan membahas pada subbab dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Langsung aja yuk kita lihat materinya. Nah, sekarang kita membahas mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman ya. Nah, jadi nilai-nilai dasar Pancasila ini dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ya, bisa kalian lihat dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu nilai-nilai Pancasila tetap sama.
Ya, jumlahnya tetap sama, isinya, kontennya, konsepnya, maknanya itu juga tetap sama, tidak pernah kita rubah. Itu apa? Karena Pancasila itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Nilai-nilai yang ada pada Pancasila bisa masuk ke dalam zaman dahulu sampai zaman sekarang. Nah, hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka, ya. Nah, apa itu ideologi? Jadi, menurut KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi itu adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang ataupun golongan, ya. Jadi ideologi ini merupakan dasar kita dalam bertingkah laku dan berperilaku, ya, ataupun pegangan kita seperti itu, ya. Itu maksud dari ideologi, yang mana Pancasila ini merupakan ideologi yang terbuka. Makanya dia bisa mengikut perkembangan zaman seperti itu, ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, jadi di sini kita mau mencari tahu kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu bagaimana sih? Jadi, Pancasila ini dia berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Ya, jadi Pancasila ini dia lahir dari kehidupan kita, ya, digali dari nilai-nilai yang ada pada nilai masyarakat yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, nilai-nilai Pancasila ini tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi setiap waktunya. Ya, kita harus tahu bahwa setiap zaman, setiap masa itu punya tantangan yang berbeda juga. Jadi nilai-nilai Pancasila ini dia tidak akan berubah, tapi kita harus menyesuaikan antara tantangan yang ada dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Nah, berdasarkan uraian di atas, ya, uraian yang sudah saya jelaskan tadi, keterbukaan ideologi Pancasila itu mengandung nilai-nilai sebagai berikut, ya, kita lihat. Nah, ini dia. Jadi keterbukaan Pancasila itu dia mengandung nilai-nilai. Yang pertama, ada nilai dasar. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar ini merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila, yaitu sila pertama itu hakikatnya mengenai ketuhanan, sila kedua mengenai kemanusiaan, sila ketiga mengenai persatuan, keempat mengenai kerakyatan atau musyawarah, dan sila kelima mengenai keadilan. Jadi nilai dasar ini maksudnya adalah hakikat ataupun inti dari kelima sila yang ada. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya itu ada nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental ini adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Contohnya nih, ada UUD, TAP MPR, Undang-Undang, dan Perpu. Nah, keseluruhan ini dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila, ya. Nah, jadi pada nilai instrumental ini, itu nilai-nilai dasar ini diserap ke dalam peraturan-peraturan yang ada. Ya, jadi di dalam UUD, TAP MPR, UU, dan Perpu ini semua harus ada tercermin ke dalam nilai dasar yang ada dalam Pancasila. Dan ini semua tidak boleh melanggar dari nilai dasar Pancasila. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai praktis. Ya, apa itu nilai praktis? Jadi, nilai praktis ini adalah realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi dalam nilai praktis ini
Penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dilakukan perubahan dan perbaikan ataupun reformasi ya, sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka seperti itu. Ya, jadi ketiga hal ini merupakan satu kesatuan. Jadi mereka saling terhubung. Ya, jadi dari nilai dasar ini diimplementasikan ke dalam suatu peraturan di nilai instrumental. Nah, dari peraturan yang ada ini dilaksanakan atau dipraktikkan ke dalam nilai praktis seperti itu ya. Jadi mereka semua ini saling terhubung dan saling berkesinambungan seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka juga secara struktural memiliki 3 dimensi ya. Nah, ini dia ketiga dimensi yang ada, yaitu yang pertama adalah dimensi idealisme. Maksudnya, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber dari Pancasila. Ya, jadi nilai-nilai yang ada itu semuanya itu bersumber dari Pancasila. Selanjutnya ada dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 merupakan tertib hukum tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, jadi agar Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma ataupun aturan hukum yang jelas. Seperti itu ya. Jadi normatif ini maksudnya nilai-nilai Pancasila itu dirumuskan ke dalam bentuk suatu peraturan seperti itu. Dan yang ketiga ada dimensi realitas, yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, Pancasila ini memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan terhadap dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Seperti itu ya, karena Pancasila itu merupakan ideologi yang terbuka. Kali ini kita akan membahas materi yang ada di kelas 9 pada bab 1, yaitu pada subbab perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Langsung aja yuk kita lihat materinya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Ya. Jadi, perkembangan bidang politik itu meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Nah, lembaga negara itu dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Ya, jadi apapun yang dibutuhkan sama masyarakat itu harus ada terpenuhi ya. Dan diatur. Nah, pengaturannya itu melalui lembaga negara. Selanjutnya, bangsa Indonesia ini menghargai HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan demokrasi yang negara kita kembangkan juga demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Ya, jadi secara tidak langsung dalam bidang politiknya itu kita sudah melaksanakan perwujudan nilai Pancasila yang tercermin dalam pelaksanaan demokrasi kita, yaitu adalah demokrasi Pancasila. Dan kalau dalam perwujudan nilai Pancasila di bidang hukumnya itu kita sangat menghargai HAM. Jadi kita melindungi hak-hak yang ada pada setiap manusia yang menjadi warga negara Indonesia seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kita berbicara lagi mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi ya. Jadi, sistem perekonomian yang dikembangkan di Indonesia adalah sistem perekonomian yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.
Nah, landasan operasional sistem ekonomi di Indonesia itu ada di dalam UUD 1945 pasal 33 ya. Nah, pasal 33. Selanjutnya, berbagai wujud sistem perekonomian baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh negara asing dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi dalam masyarakat kita saat ini kita sudah kenal dengan adanya bank, supermarket, mall, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. Nah, semua lembaga perekonomian tersebut bisa kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi intinya dalam praktek kenegaraan kita, dalam bidang apapun itu bisa dilaksanakan ya, sekalipun kita mengadopsi dari nilai yang ada di negara luar. Tapi kita harus ingat bahwa nilai yang mau kita adopsi dan kita laksanakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh melanggar dari nilai Pancasila. Itulah mengapa disebut Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi kita harus berpandangan terhadap Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan kita yang ada di negara ini. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita masuk ke pembahasan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Nah, tujuan pembangunan nasional kita, nasional Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi masyarakat di sekitar kita itu selalu mengalami perubahan sosial dan budaya ya. Nah, agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, sistem nilai sosial budaya dalam masyarakat kita harus dikembangkan juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat dan sesuai dengan Pancasila yaitu ada nilai kekeluargaan, musyawarah, serta nilai gotong royong, yang mana nilai-nilai ini masih sering kita jumpai dan kita laksanakan ya di kehidupan kita dalam kesehariannya. Ada juga nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan harus kita jauhkan, yaitu adalah sikap feodal, sikap eksklusif, dan sikap separatisme. Nah, ini merupakan sikap-sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila dan tidak boleh kita lakukan serta harus kita hindari dan jauhkan, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini yang terakhir ya, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas diatur dalam UUD 45 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Yang mana pada pasal 27 ayat 3 ini menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga Indonesia. Nah, sementara isi dari pasal 30 ayat 1 ini adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, bentuk partisipasi rakyat dalam bela negara itu sudah ada dalam masyarakat, yaitu diantaranya adalah pelaksanaan dari Siskamling ya, sistem keamanan keliling. Ini juga merupakan salah satu bentuk dari pertahanan dan keamanan yang ada di tingkat desa. Nah, mungkin sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terakhir, sebelum saya tutup, saya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.